Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai Rick. Akhirnya ketemu dengan aku lagi, Hani Permata, di channel aku. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat kepada kalian yang udah berhasil menyiapkan syarat-syarat untuk menjadi calon taruna atau si pencatat 2020. Mungkin sekarang kalian lagi nunggu verifikasi maupun pengumuman seleksi administratif ya. Doa semoga kalian semua lolos, amin ya rabbal alamin. Nah, sambil nunggu itu aku pengen berbagi nih ke kalian tips menghadapi tes SKD, yaitu tes tahap pertama atau tes seleksi kemampuan dasar. Tes SKD ini sama seperti tes CPNS. Nah, di sini kebetulan aku udah megang buku CPNS yang kurang lebih soalnya sama, dan bobot nilainya pun yang dibutuhkan itu sama tiap tahunnya, karena tes SKD ini kalian ini memang tes ASN. Untuk tes CPNS gitu sama aja, tapi kalian tesnya bukan saat udah lulus, tapi saat kalian mau masuk ke PPI Curug atau ke sekolah kedinasan lainnya. Jadi kalau dibahas soalnya itu sebenarnya mirip-mirip, sama-sama gitu. Teman-teman, pertama-tama aku mau jelasin ya, di tes SKD ini terbagi oleh 3. Yang pertama ada tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada tes TIU atau intelijensia umum, dan yang terakhir ada tes TKP atau tes kepribadian. Nah, di sini aku bakal bagi-bagi tips karena kemarin aku juga sempet tes CPNS dan alhamdulillah dapat nilai yang lumayan bagus, dan aku mau ngasih tahu tips-tipsnya gimana cara aku mempersiapkannya. So, check it out. Nah, yang pertama kita membahas tentang tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, menurut aku ya, pengalaman aku kemarin udah tes CPNS, kalau di tes TKD ini kebanyakan seperti soal-soal PPKN. Jadi kalau kita dari kelas 1 SD sampai SMP SMA itu kan kita tetap belajar kewarganegaraan ya atau PPKN, dan kurang lebih soal-soalnya dari situ aja. Yang perlu kita pelajari itu seperti isu-isu sosial, terus undang-undang dasar maupun Pancasila, butir-butir Pancasila gitu. Nanti aku bakal share ke kalian link di bawah tentang materi-materi yang aku pelajari, dan itu banyak yang keluar, maupun sejarah-sejarah Indonesia itu banyak banget yang keluar gitu, seperti sejarah kemerdekaan maupun sejarah-sejarah lainnya seperti kerajaan-kerajaan gitu. Cuman emang nggak terlalu banyak sih keluarnya. Nah, di sini aku udah megang buku ini dan aku mau ngasih tahu beberapa contoh soalnya. Contoh soal 1, kebangsaan Indonesia, perkemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan adalah 5 dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal. Nah, kalian tahu nggak jawaban yang mana? Aku kasih waktu ya, 3 detik. 1, 2, 3. Dor, jawabannya adalah A, yaitu 1 Juni 1945. Nah, kalian kalau mau banyak belajar tentang soal TWK ini bisa lihat di YouTube-nya orang-orang, banyak contohnya seperti dosen Deso, terus Kavi Racun, itu banyak banget. Aku kemarin banyak belajar dari mereka karena mereka banyak membahas soal, ataupun kalian bisa belajar soal-soal tryout online karena itu banyak banget yang keluar. Aku pun banyak latihan dari di webnya bkn.go.id itu ada tes tryout langsungnya gitu, jadi nanti langsung keluar nilainya, kalian lolos passing grade-nya apa enggak gitu. Banyak juga aku gabung di grup Telegram CPNS gitu, jadi aku rangkum soal yang keluar di mereka itu apa, terus aku rangkum, terus aku pelajarin gitu satu-satu. Nah, terus ada contohnya juga nih, seperti Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1945. Ya, kita langsung skip ke soal TIU. Tes TIU atau tes intelijensia umum. Jadi kalau menurut aku ya, tes intelijensia umum ini jatuhnya kayak tes psikotes sih. Jadi dia tuh kayak ada tes padanan kata, terus ada numerik gitu, kayak selisih berapa gitu, terus ada tes figural, ada tes gambarnya gitu juga yang tadi, terus ada juga tes verbalnya itu seperti sinonim, antonim, dan paduan kata itu tadi termasuk ya. Soal antonim, contohnya seperti gini, imigrasi lawannya adalah A. Emigrasi, B. Urbanisasi, C. Imigrasi, D. Kolonisasi, dan E. Perpindahan. Nah, lo jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B, urbanisasi.
Jadi di sini kalian bisa banyak-banyak belajar aja sih dari internet, banyak banget kalau misalnya mau dicari soalnya itu banyak banget. Nanti aku bagi-bagi ini ya. Yang kedua ya, contoh soalnya seperti suap politik sama dengan A. Korupsi nepotisme, B. Sontek ujian, C. Perampok polisi, D. Culas sifat, E. Joki ganti. Nah, jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena politik identik dengan suap dan ujian identik dengan sontek atau nyontek. Jadi ini kayak perilaku yang tidak baiknya gitu ya. Dalam politik ini adanya suap, kalau dalam ujian ini adanya nyontek gitu. Itu contohnya. Nah, ada bacaan nih, kayak bacaan soal bahasa Indonesia gini ya. Teman-teman bisa dilihat sendiri di sini. Dan ini perlu penelitian sih menurut aku. Oke, next ada soal pertambahan kayak gini, 3/7 dibagi 6/13, gampang lah ya, kalian bisa ngitungnya. Terus misalnya bentuk sederhana dari akar 288 berapa gitu, kalian bisa lah ya ngebahasnya. Terus ada juga kayak soal-soal logika gitu loh. Kayak untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira, berapa ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi bak air tersebut? Nah, kalian bisa ngitung kan ya, itu kan kayak matematika dasar gitu. Kayak masih gampang lah kalau dipelajarin. Nah, itu bisa kok dipelajarin. Insya Allah gampang. Nah, terus ada contoh soalnya lagi kayak titik-titik 259, 254, 247, 242. Nah, jawabannya yang titik-titiknya itu berapa? Nah, jawabannya adalah 266. Kenapa 266? Karena di sini kalau kita lihat logikanya, dari 259 ke 254 itu beda 5. Dari 247 ke 242 itu beda 5. Sedangkan dari 254 ke 247 ini bedanya 7. Berarti 259 ditambah 7 sama dengan 266. Nah, itu gampang kok teman-teman, bisa dipelajarin lah ya. Terus ada kayak huruf nih, misalnya A, Y, Y, B, B, W, W, C, C. Nah, selanjutnya itu huruf apa gitu. Nah, selesai intelijensia umum, soalnya juga. Nah, ada juga nih soal-soal logika teman-teman, seperti ini mengurutkan tempat duduk gitu, atau siapa yang mencapai garis finish. Nah, ini contoh soalnya, kalian bisa lihat atau nggak bisa di capture. Nah, soal-soal penalaran analitis gini sih kurang lebih ya. Banyak banget latihan soalnya, ntar kalau kalian mau kalian bisa chat aku atau ntar bakal aku share di grup Telegram. Yang terakhir adalah tes TKP atau kepribadian. Nah, aku kasih salah satu contoh aja ya. Di sini pertama clue-nya aku harus kasih tahu kalian kalau kalian harus milih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Paham kan maksudnya? Jadi di sini bakal ada 5 pilihan A, B, C, D, E, dan 5 jawaban ini bakal ada poinnya. Jadi kalian nggak salah gitu, nggak mungkin nilainya 0. Kalau untuk TKP ya, kalau yang lain sih kalau salah ya 0, berarti bener ya 5, maaf. Nah, terus di soal TKP ini, awas contoh ya. Pertama ini adalah 1. Seorang oknum staf HRD perusahaan tempat saya bekerja menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa naik jabatan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara memberikan sejumlah uang kepadanya. Berarti KKN ya. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan sangat ketat. B. Mempertimbangkan lebih dahulu baik dan buruknya. C. Mencoba dulu dengan cara yang benar sebelum melalui cara yang ditawarkan. D. Menolaknya karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dan E. Meminta pertimbangan keluarga. Nah, udah tahu belum jawabannya yang mana? Kalau di sini sih keciri banget ya mana yang benar-benar harusnya kalian pilih. Sebagai warga negara yang baik, pokoknya di sini cluenya kalian harus mencerminkan kalau kalian adalah seorang warga negara yang baik, seorang yang memiliki kepribadian yang baik gitu. Dan kalau kalian intinya gini kan, kalau di soal ini kalian ditawarin untuk KKN untuk nyogok, harusnya kalian nggak mau dong. Sebagai warga negara yang baik dan jujur dan memiliki integritas, kalian harus menolaknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi di poin D ini memiliki poin 5. Dan untuk poin yang A dia memiliki nilai 1, untuk poin B memiliki nilai 3, dan poin C memiliki nilai 4. Jadi mungkin jawabannya dia bisa aja sih, bisa aja, tapi ada yang lebih tepat dari itu gitu loh, jawaban yang D maksudnya. Dan yang terakhir yang D ini poinnya 5 dan yang E ini poinnya 2 gitu. Paham kan maksud aku? Jadi kalau misalnya dari 30 soal ini kalian benar semua, otomatis nilai kalian akan dapat 150. Dan yang teman-teman perlu ketahui, di tes CPNS ini jadi
ada passing grade-nya. Makanya nilai kalian nih 6. Nah kalau misalnya nilai kalian contohnya 50, 120, 120, nah itu hitungannya tetap nggak lolos karena di tes wawasan kebangsaan ini kalian nggak lolos gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya apa, tipsnya adalah kalian pertama harus melewati passing grade tersebut, harus lewat di passing grade-nya itu dulu yang tadi. Minimal tiap tahunnya kan beda, aku nggak tahu ya tahun ini berapa. Terus yang kedua adalah kalau bisa kalian mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya gitu. Kalau nih ada salah satu tips mengerjakannya. Kalau aku kemarin itu ngerjain pertama itu soal TKP dulu. Kenapa soal TKP? Karena soal TKP itu membutuhkan konsentrasi yang penuh gitu. Karena soalnya panjang kan bacaan gitu. Jadi daripada aku panik buru-buru, jadinya aku milih ngerjain soal TKP dulu. Jadi soal TKP udah selesai semua, aku langsung loncat ke TIU. Kenapa aku milih TIU? Karena TIU itu ada hitungannya. Jadi menurut aku agak lebih susah. Jadi aku ngerjain TIU, setelah TIU udah selesai semua baru aku loncat ke TWK gitu. Kalau TWK kan yang penting pengetahuan kalian ya gitu. Dan pakai nalar juga sih sebenarnya kemarin itu yang dari buku itu aku belajar banyak yang keluar, cuman ada beberapa emang yang soalnya butuh penalaran. Itu seperti butir-butir atau ideologi Pancasila gitu, terus nilai-nilai kebangsaan gitu. Ini yang mencerminkan nih kayak sila keberapa gitu. Nanti insyaallah di link di description bakal aku kasih linknya untuk kalian belajar review materi dan materi yang kemarin udah sempat aku ringkas. Seperti itu. Pokoknya tips belajarnya kalau untuk SKD kayak gitu sih ya. Ini untuk calon ASN di si pencatar ya. Aku ngasih sarannya ke teman-teman berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku dan review-review dari orang gitu, yang aku review dari grup Telegram CPNS maupun orang-orang yang udah jadi PNS gitu, maupun adik-adik junior aku yang sudah lulus tes Volbit-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian. Intinya kalau kalian udah tahu tipsnya kayak gini, kalian itu perlu banyak belajar dan perlu banyak latihan. Kalau aku pun belajar, pertama aku belajar dari buku ini, kedua aku belajar dari YouTube, ketiga aku belajar karena di YouTube itu banyak banget yang benar-benar ngebahas soal-soalnya gitu satu persatu, jadi membantu penalaran kita gitu loh. Yang ketiga itu aku ngerjain soal-soal online di chat BKN-nya itu, soal online-nya. Terus yang keempat itu aku ngerangkum dari grup Telegram orang-orang yang waktu itu udah tes CPNS duluan, jadi aku rangkum terus aku bikin reviewnya gitu. Dan alhamdulillah nilainya bagus, lumayan. Dan alhamdulillah kemarin tuh nilai aku passing pas CPNS, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Pokoknya semoga kalian melakukan apa yang udah aku sarankan dan informasinya bermanfaat. Jangan lupa cek link di bawah. Jangan lupa juga ajak teman-temannya untuk gabung di grup calon taruna untuk bagi-bagi informasi maupun tes, karena di situ aku bakal lebih sering sharing tentang webinar maupun tentang soal-soal gitu. Jadi intinya seperti kayak gitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.